Halo adik-adik semuanya, gimana nih kabarnya hari ini? Pasti baik dong ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu materi yang sangat penting bagi kalian semua. Nah, maka dari itu tetap tonton videonya ya, karena akan ada manfaat yang tentunya bisa kalian peroleh. Nah, pada kali ini kita akan membahas materi mengenai sistem pencernaan pada manusia. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang, maka dari itu kenalin nama kakak Nikomang Yudi Astini atau biasa dipanggil Yudi Astini dari Universitas Pendidikan Ganesha yang sekarang sedang mengambil program studi S1 Pendidikan IPA. Nah, sebelum lanjut ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui apa sih tujuan pembelajaran kita kali ini. Nah, untuk tujuan pembelajaran kita kali ini ada 3. Yang pertama itu adalah untuk mengetahui nutrisi dalam makanan. Yang kedua itu adalah untuk menjelaskan sistem pencernaan manusia. Dan yang ketiga itu adalah mengetahui kelainan pada sistem pencernaan manusia. Nah, langsung saja kita akan membahas mengenai nutrisi yang ada dalam makanan. Yang pertama itu adalah karbohidrat. Nah, karbohidrat itu sendiri dapat dihasilkan dari nasi ataupun singkong. Untuk nutrisi makanan yang kedua itu ada protein. Nah, protein itu dapat dibagi menjadi 2, yaitu protein hewani dan juga protein nabati. Protein hewani itu adalah protein yang berasal dari hewan. Contohnya itu daging-dagingan seperti daging sapi maupun daging ayam. Sedangkan untuk protein nabati itu adalah protein yang berasal dari tumbuh-tumbuhan. Contohnya seperti tempe ataupun tahu. Untuk nutrisi yang ketiga itu ada lemak. Nah, lemak juga sama seperti protein dapat dibagi menjadi lemak hewani dan juga lemak nabati. Untuk lemak hewani itu sendiri berasal dari susu, sedangkan untuk lemak nabati itu berasal dari alpukat. Nah, untuk yang keempat itu ada nutrisi yang disebut dengan vitamin. Nah, vitamin dapat diperoleh apabila kita mengkonsumsi buah-buahan seperti pisang, jeruk, kiwi, stroberi, apel, anggur, belimbing, dan juga ceri. Nah, untuk nutrisi makanan yang terakhir itu ada mineral. Mineral sendiri dapat diperoleh dari air yang kita minum maupun berasal dari kacang-kacangan. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai proses pencernaan pada manusia. Proses pencernaan pada manusia itu merupakan proses mengubah makromolekul menjadi mikromolekul agar dapat diserap oleh tubuh. Kata kuncinya itu adalah makromolekul dan juga mikromolekul. Untuk makro berarti besar, sedangkan mikro berarti kecil. Jadi, proses pencernaan manusia merupakan suatu proses mengubah makanan yang besar menjadi kecil agar dapat diubah ataupun diserap oleh tubuh. Nah, untuk contohnya itu adalah karbohidrat. Karbohidrat merupakan salah satu contoh dari makromolekul. Nah, agar dapat diserap oleh tubuh, maka karbohidrat itu akan dipecah oleh tubuh. Nah, yang dimana karbohidrat itu sendiri akan diubah menjadi glukosa. Selanjutnya itu ada protein. Protein juga agar dapat diserap oleh tubuh, maka diubah menjadi asam amino. Sedangkan untuk lemak, agar dapat diserap oleh tubuh, maka diubah menjadi asam lemak dan juga gliserol. Nah, glukosa, asam lemak, asam amino, dan juga gliserol ini merupakan bahan-bahan makanan atau zat-zat yang diperlukan oleh tubuh.
Nah, selanjutnya itu adalah sistem pencernaan manusia. Seperti yang kita ketahui bahwa sistem pencernaan manusia dibagi menjadi dua, yaitu saluran pencernaan dan juga kelenjar pencernaan. Untuk saluran pencernaan itu merupakan saluran yang dilalui oleh makanan. Misalnya itu seperti mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan juga anus. Untuk kelenjar pencernaan itu merupakan organ yang mengeluarkan enzim untuk membantu mencerna makanan. Biasanya enzim itu terdapat di mulut, lambung, usus halus, pankreas, dan juga hati. Nah, langsung saja kita akan membahas mengenai mulut. Nah, mulut itu sendiri dibagi menjadi tiga, yaitu yang pertama itu ada gigi, yang kedua ada kelenjar saliva atau kelenjar air ludah, dan yang ketiga itu adalah lidah. Nah, untuk gigi sendiri itu berfungsi untuk memotong dan juga mengoyak makanan. Karena terdapat aktivitas memotong dan juga mengoyak makanan, maka terdapat pencernaan secara mekanik. Selanjutnya itu adalah kelenjar saliva atau disebut dengan kelenjar air ludah. Yang dimana kelenjar saliva ini mengandung enzim yang disebut dengan enzim petialin atau amilase yang berfungsi untuk mengubah amilum menjadi maltosa. Nah, karena terdapat bantuan enzim, maka di sini merupakan proses pencernaan secara kimiawi. Dan untuk yang terakhir itu adalah lidah. Nah, lidah sendiri itu berfungsi untuk memindahkan makanan yang terdapat di dalam mulut. Nah, pencernaan yang terjadi di mulut ini itu berfungsi untuk mengubah makanan dari yang besar menjadi kecil, yang nantinya akan diubah berbentuk bulat atau bola-bola, atau yang biasa disebut dengan bolus. Nah, setelah makanan melalui proses di mulut, selanjutnya akan dibawa ke faring dan juga esofagus. Nah, faring itu sendiri merupakan saluran yang memanjang dari belakang rongga mulut sampai ke permukaan kerongkongan. Nah, kerongkongan itu sendiri terdapat gerakan seperti meremas yang mendorong bolus ke lambung. Nah, gerakan ini biasa kita sebut dengan gerakan peristaltik. Nah, selanjutnya setelah melewati proses di kerongkongan, maka makanan akan dibawa ke lambung. Nah, di lambung itu sendiri terdapat otot lambung yang nantinya otot lambung akan berkontraksi dan mengaduk-ngaduk bolus serta memecahnya. Karena di lambung ini terdapat gerakan mengaduk-ngaduk bolus, maka disebut juga dengan proses pencernaan secara mekanik. Nah, tidak lupa juga di lambung itu terdapat getah lambung yang terdiri dari HCl, pepsin, dan juga renin. Nah, HCl itu sendiri berfungsi untuk membunuh kuman, sedangkan pepsin itu berfungsi untuk mengubah protein menjadi pepton. Dan yang terakhir itu adalah renin, yang dimana renin itu berfungsi untuk mengendapkan protein susu. Nah, selanjutnya makanan itu akan dibawa ke usus halus. Nah, usus halus itu sendiri dibagi menjadi 3 bagian, yaitu ada duodenum atau usus 12 jari, dan selanjutnya itu ada jejunum atau usus tengah, dan yang terakhir itu ada ileum atau usus penyerapan. Nah, duodenum ini sendiri itu terhubung dengan saluran pankreas dan juga empedu. Nah, seperti apa sih saluran pankreas dan juga empedu? Nah, pada slide ini dapat kita lihat pankreas dan juga empedu. Nah, untuk pankreas itu sendiri menghasilkan 3 enzim, yaitu ada enzim tripsin, amilase, dan juga lipase. Nah, enzim tripsin itu sendiri berfungsi untuk memecah peptid
keton menjadi asam amino. Sedangkan enzim amilase itu berfungsi untuk memecah amilum menjadi maltosa. Yang terakhir itu adalah enzim lipase, yang dimana enzim lipase ini berfungsi untuk memecah lemak menjadi asam lemak dan juga gliserol. Selanjutnya itu ada kantong empedu, yang dimana pada kantong empedu akan terdapat getah empedu, dan getah empedu itu sendiri berfungsi untuk mengemulsikan lemak agar lebih mudah dicerna oleh enzim. Nah, di sini juga tersedia gambar hati, yang dimana di hati itu juga terdapat kantong empedu dan juga pankreas. Nah, hati itu sendiri berfungsi untuk menghasilkan getah empedu, yang nantinya getah empedu itu akan ditampung atau disalurkan ke kantong empedu. Nah, apabila getah empedunya sudah terdapat di kantong empedu, maka akan disalurkan ke pankreas, yang dimana pankreas itu terhubung ke duodenum. Selanjutnya kita akan kembali ke usus halus. Nah, usus halus yang kedua itu adalah jejunum atau usus tengah. Nah, usus tengah ini juga berfungsi untuk di mana terjadi pemecahan zat-zat makanan sebelum diserap oleh tubuh. Nah, selanjutnya itu ada ileum atau usus penyerapan. Pada ileum ini terdapat jonjot usus untuk menyerap zat-zat makanan. Nah, selanjutnya setelah makanan diserap di usus halus, maka sisa-sisanya itu akan dibawa ke usus besar. Nah, maka dari itu bahan makanan yang sampai pada usus besar dikatakan sebagai bahan sisa, yang dimana usus besar ini berfungsi untuk mengatur kadar air pada sisa makanan. Dan di usus besar ini juga terdapat mikroorganisme yang membantu proses pembusukan makanan. Contohnya seperti bakteri Escherichia coli. Nah, usus besar ini juga disebut dengan kolon, yaitu dibagi menjadi 3, yaitu ada kolon naik, kolon mendatar, dan juga kolon menurun. Nah, selanjutnya makanan itu akan melewati kolon naik, kolon mendatar, kolon menurun hingga selanjutnya itu sampai ke anus. Nah, untuk materi yang terakhir itu ada kelainan pada sistem pencernaan. Di sini saya hanya memberikan 6 contoh kelainan pada sistem pencernaan manusia. Nah, yang pertama itu adalah gondong. Sepertinya sudah banyak mengetahui bagaimana itu penyakit gondong, dan untuk gejala dari penyakit gondong itu ditandai dengan adanya pembengkakan pada rahang dan juga pipi serta menimbulkan rasa sakit ataupun juga nyeri. Yang kedua itu adalah tukak lambung. Nah, tukak lambung itu merupakan rasa nyeri pada lambung yang disebabkan oleh asam lambung yang membasahi luka. Bentuk yang ketiga itu adalah diare. Nah, diare itu merupakan keadaan di mana terjadinya pembuangan air besar yang secara berulang dan keadaan tinja itu cair ataupun berair. Dan selanjutnya itu ada sembelit. Nah, sembelit ini adalah kebalikan dari diare. Yang dimana diare itu keadaan tinjanya cair, maka sembelit itu keadaan tinjanya mengeras, sehingga mengakibatkan terjadinya kesulitan untuk membuang air besar. Nah, untuk yang kelima itu adalah serostomia. Nah, serostomia itu sendiri merupakan keadaan di mana kelenjar air ludah tidak berfungsi pada semestinya. Namun, kelainan ini tidak terlalu serius karena akan dapat kembali seperti biasanya. Nah, untuk selanjutnya itu adalah apendisitis. Nah, apendisitis biasa kita sebut dengan usus buntu, yang dimana usus buntu itu adalah terjadinya infeksi pada usus buntu yang mengakibatkan usus buntu itu radang, akhirnya membengkak, serta akan timbulnya nanah. Maka dari itu, seseorang yang menderita usus buntu akan mengalami operasi usus buntu. Nah,
Sekian pemaparan materi dari saya. Sebelumnya saya mohon maaf apabila terdapat kata ataupun kalimat yang keliru, dan saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya.